pengertian bank. Bank sendiri adalah badan usaha atau tempat menabung uang, menyimpan uang, dan meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, bank sendiri berasal dari kata Itali, yaitu banca, yang diartikan sebagai bangku. Fungsi bank. Fungsi umumnya ada pertama, menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Kedua, memberikan kredit. Ketiga, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan fungsi khususnya ada agent of service, yang diartikan sebagai bank menawarkan beragam layanan jasa keuangan baik itu penyimpanan dana, pemberian pinjaman, dan juga transfer dana. Yang kedua ada agent of development, yang diartikan sebagai kemampuan untuk mengajak masyarakat menggunakan jasa dengan melakukan investasi di bank. Nah, yang terakhir ada agent of the trust, adalah bank harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka akan aman dengan menitipkan dana atau pengambilan uang dan juga lain-lainnya tanpa rasa takut atau ragu pada bank tersebut. Oke, kita masuk ke jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral, kedua ada bank umum, ketiga ada bank pengreditan rakyat, keempat ada bank milik pemerintah, kelima ada bank milik swasta nasional, keenam ada bank milik koperasi, ketujuh ada bank milik campuran, ke-8 ada milik bank asing. Kita masuk ke prinsip kegiatan usaha. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian, di mana bank harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kestabilan sistem keuangan. Nah, selanjutnya ada prinsip kerahasiaan, yang dimana bank sendiri wajib menjaga kerahasiaan data nasabah kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya ada prinsip mengenal nasabah, yang dimana bank wajib mengenal identitas nasabah untuk mencegah pencucian uang dan juga penandaan terorisme. Nah, selanjutnya ada prinsip ekonomi dan komersial, yaitu kegiatan usaha bank harus dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi dan bersifat komersial dan bukan sosial. Selanjutnya ada prinsip legalitas. Nah, semua kegiatan usaha bank harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kita masuk ke prinsip bank syariah, di mana khusus untuk bank syariah itu sendiri, yaitu kegiatan usaha bank yang syariah atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Kita masuk ke produk, yaitu yang pertama ada kredit griyo atau dispo. Itu pinjaman sementara dari bank yang melekat pada rekening griyo dikarenakan adanya bunga. Nah, yang kedua ada deposito, yaitu simpanan berjangka waktu dengan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa, tetapi dengan penalit jika dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah online banking, yaitu akses dan pengelolaan rekening bank melalui internet atau aplikasi mobil, memudahkan transaksi perbankan dan juga sering terintegrasi dalam satu platform online. Kita masuk ke lembaga penjamin simpanan atau LPS, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menjamin keamanan sistem nasabah di bank umum, bank pengreditan rakyat atau BPR, dan perusahaan asuransi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi nasabah dari kerugian jika bank mengalami kebangkrutan atau gagal pembayaran. Dengan adanya LPS, masyarakat lebih percaya untuk menitipkan uangnya di bank karena merasa lebih aman. Nah, LPS menjamin simpanan nasabah hingga sejumlah tertentu, dan saat ini maksimal Rp 20 miliar per nasabah atau per bank. Jenis simpanan yang dijamin meliputi rekening griyo, rekening tabungan, dan deposito berjangka.
Latar belakang OJK yang dimana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kita masuk ke tujuan dan fungsi OJK, di mana tujuan OJK sendiri agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara keberlanjutan dan kestabilan, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, kita masuk ke fungsi OJK, yang dimana fungsi OJK tersebut adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, melahirkan kestabilan sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangan dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Wewenang OJK yang pertama ada menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Kedua, ada menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, ada menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Keempat, ada menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Visi dan misi OJK. Visi OJK sendiri adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berjaya saing global, serta memajukan kesejahteraan umum. Kita masuk ke misi OJK. Misi OJK sendiri adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, dan transparan, dan juga akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Tiga, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK saat ini sedang menangani kasus terkaitannya dengan penipuan investasi bodong. Penipuan investasi bodong adalah skema investasi yang palsu yang menjadikan keuntungan tinggi kepada investor dengan cara yang tidak masuk akal. Pelaku penipuan ini biasanya menggunakan berbagai cara untuk menarik investor, seperti menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, menjamin pengembalian modal yang cepat, dan juga menggunakan testimoni yang palsu. Nah, kaitannya kasus ini dengan edukasi dan perlindungan OJK, kasus penipuan investasi bodong ini menunjukkan bahwa edukasi dan perlindungan konsumen sangatlah penting dalam edukasi jasa keuangan. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang memadai tentang investasi yang aman dan bertanggung jawab. Nah, OJK juga harus terus meningkatkan upaya perlindungan konsumen agar terhindarnya dari penipuan dan kerugian.